Rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, kajian sirah nabawiyah di malam hari ini kita insyaallah meneruskan masih di dakwah jahriyah. Setelah 3 tahun lamanya Nabi berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Dan insyaAllah kita akan masuk ke dakwah jahriyah setelah kemarin kita bahas sedikit bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah menghadapi keluarga besarnya. Bahkan beliau mesti naik ke Bukit Sofa, karena Sofa itu bukit yang lumayan tinggi ya, di Makkah dan di dekat Masjid Al-Haram. Kemudian di situ juga bagaimana tantangan beliau ketika naik ke Bukit Sofa. Ada uaknya ya, pamannya Abu Lahab, dia langsung menghalang-halangi Nabi. Nah, kita akan bahas sekarang bagaimana sikap bangsa Quraisy ketika dakwah secara jahriyah, ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan. Ternyata tantangannya semakin berat ketika Nabi mesti menghadapi orang-orang kafir Quraisy waktu itu setelah dimulai dakwah secara terang-terangan, di mana ada ayat yang mengatakan bahwa wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan nanti di surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sejak saat itulah hadirin ikhwatul iman, Nabi terus berdakwah ya, berdakwah terus-terusan siang dan malam. Ternyata di sini sikap orang-orang kafir Quraisy itu luar biasa ya. Bahkan di sini dijelaskan bagaimana mereka bertamu ke Abu Thalib sebagai paman Nabi. Wa'na itu teh. Kenapa mesti bertamu ke Abu Thalib? Karena yang dilindungi di antara paman-paman terhadap Nabi itu adalah Abu Thalib. Abu Lahab itu tidak, justru Abu Lahab memusuhinya. Nah, ketika terus Nabi berdakwah, maka bangsa Quraisy melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jemu, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan untuk berdakwah kepada mereka. Jadi sedikit pun tidak pernah bosan. Dan ternyata karena kegigihan Nabi, orang-orang kafir Quraisy itu akhirnya mereka tidak suka dengan adanya dakwah Nabi. Dan ternyata mereka itu tidak sukanya karena Nabi dakwahnya dengan cara jangan menyembah kepada sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Maka di sini dijelaskan ya. Maka orang-orang dari asyraf Quraisy, asyraf itu orang terhormat ya, orang-orang yang dianggap terpandang di bangsa Quraisy, masya ila Abi Thalib, berjalan menuju ke rumah Abu Thalib. Nah, di sini ada beberapa orang disodorkan lumayan lengkap ya. Ada Utbah bin Rabi'ah, adik kakak nih. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah. Nanti Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah ini dia tewas dalam keadaan kafir di perang Badar Kubro. Ini belum kita bahas ya.
Nanti ada siapa saja yang mereka mati di perang Badar Kubro. Itu nanti kalau pasca hijrah berarti ya. Ini masih di dakwah ini. Jadi ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, kakak beradik. Tapi nantinya mereka berdua mati tewas di perang Badar Kubro. Kemudian ada Abu Sufyan bin Harb. Ini yang datang ke Abu Thalib ya. Abu Sufyan bin Harb saat itu masih dalam keadaan musyrik. Tetapi beliau nanti masuk Islam di Fathu Makkah. Dan keislamannya bagus. Abu Sufyan bin Harb ini. Yang nanti istrinya itu Hindun ya. Hindun. Abu Sufyan bin Harb ini yang ketiga, tapi nanti beliau masuk Islam nantinya di Fathu Makkah. Yang keempat Abul Bakhtari. Ini disebutkan langsung Abul Bakhtari, dia juga nanti di perang Badar Kubro tewas ya, meninggal sia-sia. Yang keempat Al-Aswad bin Muttalib. Aswad bin Muttalib juga tewas sama di perang Badar Kubro. Jadi mereka banyak yang ini kan orang-orang asyraf, orang termulia. Ternyata mereka banyak yang mati di situ. Kemudian yang keenam datang juga Abu Jahal. Kemarin siapa nama aslinya? Abu Jahal teh Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab Abdul Uzza ya. Abu Jahal keenam ya. Nama aslinya Amr bin Hisham. Sama dia pun kutila kafiron fi ghazwati Badar Kubro. Sama meninggal di Ghazwah Badar. Jadi ini orang-orang yang nantinya banyak meninggal. Masya Allah, ini perjalanannya sudah dijadikan ibroh pelajaran. Kemudian ke berapa? 7, 8 7 ya. Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah ini kita akan bahas nih, sosok Al-Walid bin Al-Mughirah. Ternyata Al-Walid bin Mughirah juga sama, mata kafiron. Dia mati kafir tapi qabla Ghazwah Badar Kubra. Jadi Al-Walid bin Mughirah itu mati sebelum perang Badar. Mati tapi dalam keadaan kafir juga. Ini sosok Al-Walid bin Mughirah. Nama aslinya itu Al-Walid bin Al-Mughirah, tapi sering kita menyebut Walid bin Mughirah. Tapi kalau ada al, biasanya bagusnya bacakan al ya. Nama itu sudah dari sananya. Kalau ada al, kalau tidak ya tidak. Ini namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini luar biasa. Nanti turun yang itu. Yang Dzarni wa man khalaqtu wahida. Surah apa? Al-Muddatsir ya. Nanti oleh Syekh Al-Mubarakfuri dijelaskan di situ. Ke berapa? 8 ya. Ke-8 Nubaih bin Al-Hajjaj. Ke-9 Munabbih bin Al-Hajjaj. Kakak beradik nih. Nubaih bin Al-Hajjaj dan Munabbih bin Al-Hajjaj juga. Mereka berdua mati dalam keadaan kafir di perang Badar Kubro. Jadi udah datang ke Abu Thalib teh hampir, tidak semuanya, hampir kebanyakan mereka mati di perang Badar Kubro. Kecuali yang tadi Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti masuk Islam. Kemudian berikutnya As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Sama tapi dia mati seperti Al-Walid tadi, sebelum perang Badar Kubro sudah meninggal duluan. Nah, mereka ini perhatikan, kalau dilihat dari sejarah, memang mereka orang-orang terpandang, Pak Bu. Orang-orang yang sangat terpandang di bangsa Quraisy saat itu. Gegeden lah mun urang mah nya. Jalma-jalma gegeden datang ke Abu Thalib. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan begini, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, inna bna akhika, sesungguhnya anak saudaramu itu, ibnu akhi, karena antara Abu Thalib dengan Abdullah bapak Nabi kan kakak beradik. Nah, Abu Thalib punya adik namanya Abdullah, Abdullah punya putra namanya Nabi. Jadi Nabi Muhammad ke Abu
Thalib atau Abu Thalib ke Nabi itu kan, Nabi kan paman akhirnya karena kakaknya ayahnya. Makanya disebut ibnu akhika, putra anakmu. Mun bahasa urangna naon? Alo nya. Alo maneh maranya. Tapi ingat selalu ikhwatul iman, sosok Abu Thalib kalau dibaca sejarah agak panjang juga. Ringkasnya begini, sosok Abu Thalib kan za'iyalin, banyak anak tapi Allah takdirkan tidak kaya. Tetapi kenapa sosok Abu Thalib dia sosok di antara paman-paman Nabi yang sangat disegani. Padahal di saat itu menjadi segan itu kalau ada pangkatnya luar biasa, pangkat jabatan, harta berlimpah. Tapi walaupun Abu Thalib tidak kaya, tapi ternyata oleh mereka yang tadi disegani. Berarti ada sosok yang unggul di sosok Abu Thalib. Ya tadi Abu Jahal itu datang. Abu Jahal, Al-Walid, termasuk Abu Sufyan yang tadi. Kan orang terpandang itu Abu Sufyan kan namanya apa? Kafilah dagang atau pebisnis yang unggul. Abu Sufyan itu yang nanti bertemu dengan Heraklius itu. Kalau tidak salah di tahun keempat atau tahun kelima setelah hijrah itu. Penak jeung Heraklius, Hercules sebenarnya namanya. Raja Heraklius nanya tentang sosok Nabi yang kalian di situ ada, disebutkan begini nanti akan ketemu lah. Dulu memang pernah kita jelaskan. Dan itu Abu Sufyan belum masuk Islam nanti di Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, baru nanti beliau masuk Islam. Nah hari ini waktu iman, perhatikan di sini mereka yang disebut para inohong atau para orang yang dianggap berwibawa di antara orang-orang Quraisy saat itu datang ke Abu Thalib mengatakan tentang inna ibna akhika, Allahmu tuh apa? Pertama, qad sabba alihatana. Itu yang pertama. Sungguh dia sudah berani mencela sembahan-sembahan kita. Makanya nanti di fikih sirah dijelaskan ya, Syekh Abdul Kalim Zaid dalam fikih sirahnya kata beliau anna Quraisyan fil bidayah salamatir rasula walam tata'arrad lahu. Jadi dulu bangsa Quraisy pada awal itu menerima adanya ajakan Rasul, tidak menolak awalnya. Lakinnahu akan tetapi lamma tahaddatsa anil ilahiyah wat tauhid. Tah ieu mulai nanya. Akan tetapi ketika Nabi berbicara tentang sembahan-sembahan, tentang tauhid, nabadza kulla ma yukhalifu dzalika huna wa barazal muwajahah. Dicampakkan semuanya. Dan ini betul ternyata ya. Qad sabba alihatana. Dia itu sungguh sudah mencela sembahan-sembahan kita. Ya mencela patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, patung-patung yang lain itu banyak. Dan betul ya, ternyata Masya Allah dakwah Nabi itu ini justru yang membuat bisa dicaci, dimaki, dicerca, dihina, bahkan dibunuh. Sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Nuh hanya. Di Qasasul Anbiya sudah kita jelaskan. Ternyata betul tugas Nabi itu berat. Untuk apa? Untuk meluruskan keyakinan-keyakinan masyarakat, termasuk di kita. Di Indonesia masih banyak kan orang-orang yang masih menyembah. Di Jawa tuh kebanyakan. Ayah hari-hari tertentu Bu, di candi-candi tertentu masih kena upacara agama Hindu, agama Buddha, atau mungkin umat Islam ke pipiluan. Atau upacara-upacara kalau kita di Cina ya. Orang-orang Cina banyak di Indonesia. Ketika mereka melakukan upacara, anu ramena saha? Umat Islam. Dan Nabi itu tugasnya untuk ini. Makanya jarang kita lihat di televisi tentang orang-orang yang mencaci maki atau bukan mencaci maki, berdakwah tentang haramnya penyembahan selain kepada Allah. Kan jarang ya. Makanya ini Masya Allah.
Kemudian beliau juga mengatakan dalam fikih sunnah, fikih sirah, yang menjadi penghalang kelompok Quraisy ini dakwah Nabi itu ternyata bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Nah, itu berarti kami ingin mengikuti nenek moyang kami. Berarti mereka itu ingin meneruskan tradisi-tradisi. Di bapana, akina, uyutna, terus kaluhurnya ingin mengikuti tradisi-tradisi dulu. Dan pernah kita singgung sedikit, dulu kan agamanya tauhid di zaman Nabi Ismail. Nanti berubah ketika ada orang yang membawa patung dari Syam ke Makkah dan diterima oleh orang-orang Makkah saat itu sampai banyak patung-patung yang disembah oleh mereka. Siapakah perintisnya? Amr bin Luhai al-Khuzai. Mangkeluk eta yang pertama kali membuat patung di Makkah teh eta Bu, Amr bin Luhai al-Khuzai. Diterima itu teh. Maka sampai sebelum datang Nabi bergelimang ke kemaksiatan atau kemusyrikan saat itu. Itu yang pertama ya, qad sabba alihatana. Wahai Abu Thalib, dia itu Muhammad sudah berani mencela sembahan kami. Yang kedua, abadinana. Mencela, oke samanya sabba mencela, aba mencela. Sudah mencela dinana, agama kita. Agama pagan ya, agama musyrik. Makanya ini disebut orang musyrik. Nanti kalau dalam masalah tentang masail jahiliyah disebut jahiliyah itu kan dua, satu ahli kitab, dua musyrik. Ahli kitab dibagi dua, ada Yahudi, ada Nasrani. Nah musyrik itu di luar yang itu. Mereka tidak punya kitab sucinya, tetapi mereka melakukan amal-amal agama-agama yang mereka yakini. Itu namanya musyrikin. Baik itu ahli kitab, baik itu musyrik adalah kafaru. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Siapa bayyinah? Rasulun minallah, Rasul utusan Allah, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kehadiran Nabi itu kata mereka mencela agama kita. Kan ngamuk dah, makanya datang dedengkot Quraisy datang ke Abu Thalib. Itu yang kedua. Yang ketiga, saffaha ahlamana. Ahlam di sini adalah ukul. Saffaha ahlamana. Berarti kalau kita bahasakan, dia sudah menganggap kita itu bodoh gitu. Saffaha teh safih ya, sufaha pakai sin. Saffaha ahlamana. Ahlam itu ukulana. Dia sudah menganggap kita bodoh. Padahal kan Nabi itu gitu. Dengan pemikiran yang cerdas. Makanya betul dakwah Nabi Muhammad beratnya luar biasa. Dakwah Nabi Ibrahim beratnya luar biasa. Ulul azmi itu dakwahnya luar biasa berat. Dari sejak zaman Nabi Nuh itu. Nabi Nuh sama menghadapi orang-orang musyrik. Ada patung-patung yang 5 itu. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Itu dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sampai disebut gelo dah. Nah, buat gelo. Ya, memang begitulah. Orang-orang yang tidak merasa itu kan, akhirnya didakwahi, akhirnya menganggap gila. Nanti Al-Walid bin Mughirah pun sama, mikir keras. Kira-kira bagaimana menisbahkan kepada sosok Muhammad. Disebut ya hente, disebut itu hente, disebut ya hente. Maka nanti Al-Walid bin Al-Mughirah ini yang dia berani mengatakan sesuatu tentang sosok Nabi. Itu yang ketiga ya. Saffaha ahlamana. Ahlam itu ukulana. Yang keempat, dhallala aba'ana. Sudah menganggap sesat terhadap moyang kita. Nenek moyang kita dianggap sesat oleh dia itu, oleh alokmu. Alok teh naon? Sepupu, keponakan meureun. Oleh keponakanmu. Jadi keponakanmu berani untuk menyesatkan orang tua kita dulu. Berarti kan mereka, so kebayang ya sebenarnya tadi teh 9 orang atau 10 orang datang kepada Abu Thalib.
membicarakan tentang sosok Nabi. Makanya berat Pak Bu, dakwah Nabi itu jangan dianggap sepele. Makanya betul kenapa Nabi yang dulunya beliau ahli di bisnis dengan Khadijah, beliau tinggalkan. Kenapa? Ada risalah. Fasda' bima tu'maru. Atau yang lebih kuatnya lagi nanti ketika dakwah kepada secara umumnya. Nah itu ya, jadi 4 yang disodorkan oleh bangsa Quraisy saat itu. Makanya mereka itu dalam agama taklid. Taklid berarti ini ya. Jadi mereka itu taklid. Kenapa taklid? Ya karena mereka tidak pernah mau berubah. Ketika ada sosok Nabi ingin meluruskan, mereka bertahan seperti itu. Ketaklidan mereka. Dan nanti kita juga kata fikih sirah ya, harus jadi ibrah Pak Bu. Sosok Abu Thalib kita harus merasa heran gitu. Sikap Abu Thalib nantinya gitu di akhir kehidupannya. Ini kan di awal. Abu Thalib itu mengurus Nabi sejak ditinggalkan oleh kakeknya. Oleh kakeknya ditinggalkan, kemudian diurus oleh Abu Thalib sampai barusan yang ini. Sampai beberapa tahun kemudian. Dan nanti beberapa tahun kemudian Abu Thalib meninggal. Tidak lama di sini nanti beliau meninggal juga. Nah, oleh sebab itulah kita akan tahu bagaimana dalam sirah ada keanehan gitu. Keanehan sosok Abu Thalib yang membela habis-habisan. Bayangkan ada 9 orang, 10 orang datang kepada Abu Thalib yang tadi menjelaskan tentang bagaimana merasa tidak nyamannya adanya Nabi berdakwah. Maka mereka orang Quraisy mengatakan minta 2 opsi. Yang pertama, fa inna an yakuffahu anna. Fa imma an takuffahu anna. Yang pertama, engkau wahai Abu Thalib tahanlah dia untuk kami. Jadi maksudnya olehmu wahai Abu Thalib tahan Muhammad itu, jangan berdakwah terus. Karena sudah mulai kebakaran jenggot. Itu yang pertama, engkau yang tahan perilaku Muhammad. Atau yang kedua, wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu, atau berikan jalan antara kami dengan dia. Berarti ada yang menghalang. Antara Quraisy dengan Nabi itu ada penghalangnya. Siapa? Abu Thalib. Dihalang ku Abu Thalib. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi fanakfikahu. Engkau itu sama dengan kami, maka kami cukup datang kepadamu untuk melarang keponakanmu agar jangan diteruskan dakwah. Nah, inilah bagaimana sikap bangsa Quraisy menghadapi atau datang menghadapi Abu Thalib. Karena ingin apa? Ingin agar nanti bisa dihalangi, jangan terus dakwah. Berarti terbayang oleh kita sejak turun ayat yang tadi itu Nabi terus berdakwah, dan kemungkinan siang malam setiap ada kesempatan dakwah, ajak ini ajak itu, masya Allah. Ajak sholat, sholat ada kan, intinya ajak dulu masuk Islam. Kalau mengajak tentang masuk Islam berarti mengajak atau berarti menjelaskan tentang sembahan-sembahan selama itu diajak oleh Nabi agar mereka kembali kepada tauhid. Dan ternyata Abu Thalib, faqala lahum Abu Thalibin qawlan rafiqan. Lalu Abu Thalib berkata kepada mereka itu qaulan rafiqan, dengan ucapan yang lemah lembut, tidak dengan kasar. Karena mereka datang ke Abu Thalib dengan keadaan kasar keras. Tapi Abu Thalib tidak, qaulan rafiqan wa raddahum raddan jamilan, dan menolak mereka dengan penolakan yang cantik, penolakan yang baik. Nah, ini strateginya. Apa yang terjadi? Fansorofu anhu, akhirnya mereka pun bergegas pulang. Tidak ada ketegangan karena dijelaskan oleh Abu Thalib. Nanti banyak syair-syair tentang sosok Abu Thalib. Banyak di sini ya, qasidah
Qasidah Abu Thalib yang masyhur, panjangnya luar biasa, diakhiri dengan lam semuanya tuh. Syair ini, syair Abu Thalib. Sampai ada 4 halaman ya, 3 halaman setengah. Syair itu terkenal. Jadi tertulis ya, termaktub tentang bagaimana pembelaan Abu Thalib. Nah, ini menjelaskan keadaan mereka-mereka yang datang kepada Abu Thalib ingin agar Nabi berhentikan dakwahnya, tapi Abu Thalib menjelaskan dengan ucapan yang lemah lembut, dengan bantahan yang bagus. Akhirnya mereka pun tidak bisa apa-apa dan mereka tidak berani untuk mengganggu Nabi. Nah, setelah itu bagaimana keadaan mereka ketika setelah ditolak oleh Abu Thalib? Maka sikap Al-Walid bin Al-Mughirah yang tadi itu ya, salah seorang dari mereka. Ada riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan juga oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan juga dijelaskan nanti dalam Rahiq Makhtum Al-Mubarakfuri. Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang bahwasanya ya, bahwasanya Al-Walid bin Mughirah pernah datang ke Nabi. Datang ngajak ke Nabi-nya. Kemudian faqara'a alaihi al-Qur'ana, lalu Nabi membacakan Al-Qur'an. Tidak dijelaskannya ayat yang mana. Tapi itu pasti kan awal-awal ya. Awal-awal al-alaq, al-mudaththir, al-lahab, terus apalagi ad-duha itu ya, atau yang lain-lainnya, ada surat-surat tertentu dibacakan ke Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka menjadi lembut si Al-Walid bin Mughirah. Tetapi kedatangan kisah yang tadi, bahwa Al-Walid datang ke Nabi, terdengar sampai ke telinga Abu Jahal. Lalu akhirnya Abu Jahal mendatangi Al-Walid. Sesungguhnya kaummu mengumpulkan harta untukmu, cek Abu Jahal. Untuk apa? Liyu'tukahu, untuk engkau berikan, untuk mereka berikan kepadamu, karena kamu mendatangi Muhammad. Jadi disogok. Tak menahan nanti pasti disogoknya. Mun anu nyeleneh di Indonesia, pernyataan Indonesia biasa anu nyongkok gitu teh. Zaman ini kan ramainya luar biasa kan ini teh, ya. Itu biasanya ada orang-orang di balik itu yang memberikan sesuatu agar bisa memviralkan sesuatu. Biasanya begitu. Kemudian Al-Walid mengatakan, qad alimat Quraisyun anni min aktsariha malan. Sungguh bangsa Quraisy pun tahu aku tuh orang kaya. Singkat cerita begini. Nah, ini agak menarik ya untuk dibahas. Akhirnya dikumpulkan orang-orang saat itu. Abu Jahal, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Al-Walid berkata kepada mereka, ini riwayat lain ya di Ar-Rahiq Makhtum. Silakan kalian tuangkan pendapat kalian seorang-seorang. Tapi jangan beda-beda. Kalau dusta, dusta. Kalau bohong, sebutkan bohong. Kalau benar, sebutkan benar. Kemudian akhirnya ditanya oleh Al-Walid, kalian silakan ucapkan, saya akan dengar. Maka mereka mengatakan, Muhammad itu kahin. Apa kahin? Dukun, kata mereka ya. Maka Al-Walid mengatakan, la wallahi ma huwa bikahin. Demi Allah dia bukan dukun. Laqad ra'ayna al-kuhan. Kita dukun mah.
Cek Al-Walid. Ini berdasarkan ini ya. Kemudian yang lain mengatakan majnun. Maka Al-Walid mengatakan ma huwa bimajnun. Dia tidak gila. Laqad ra'ayna al-junun wa arafnahu. Kita yang gila dan kita yang tahu sendiri. Kenapa? Karena kita dibisiki dan sesuatu sebagainya. Jadi disebut dukun, kahin bukan, disebut majnun bukan. Kemudian orang-orang mengatakan syair, tukang syair. Ma huwa bisyairin. Dia itu bukan syair. Laqad arafna syi'ra kullahu. Kita kan tahu tentang bab syair. Makanya di sini Lu'lu' Maknun langsung ditambahkan fa wallahi, demi Allah, kata Al-Walid, ma fikum rajulun a'lama bil asy'ar minni. Saya kegagahan Al-Walid. Demi Allah, tidak ada di antara kalian seorang pun yang lebih tahu tentang syair daripada aku. Berarti dia ingin menjelaskan, dia cerdasnya luar biasa Al-Walid. Wala a'lama bi rojazihi wala bi qasidihi minni. Bab-bab syair, bab-bab puisi aku yang lebih tahu. Bahkan Al-Walid mengatakan wala bi asy'aril jinni, hatta syair-syair bangsa jin aku yang lebih tahu. Saking naon eta si Al-Walid ya. Cerdasna Pak Bu. Cerdas luar biasa, syair jin wae bisa. Gitu kan. Jadi kalau mau disebutkan apa tadi, kahin, majnun, syair, berat bagi dia itu, karena dia sangat tahu. Al-Walid bin Mughirah itu sangat tahu bagaimana syair-syair Arab saat itu. Bahkan dia langsung bersumpah, wallahi, demi Allah, ma yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza. Tidak ada yang menyerupai ucapan dia sedikit pun tentang hal ini. Jadi semuanya kalah. Syair-syair di hadapan Nabi itu, di hadapan orang Arab dengan Al-Quran itu kalah semua syair. Maka Masya Allah ya, dia bersumpah kejujurannya. Kejujuran, ingat, kejujuran. Tapi kejujuran belum tentu bisa membawa hidayah. Saya bacakan sedikit, nanti mudah-mudahan ada kisahnya. Ada kisah Dimad bin Tha'labah jauh-jauh datang di satu tempat, kemudian menghadap ke di Al-Azni Asy-Syanu'ah ya, di tempat yang datang kepada Nabi, dan dia ahli pengobatan. Ahli pengobatan apapun juga, termasuk tentang yang gila, dia bisa sembuhkan. Dia bersih hati ingin mengobati Nabi karena ada cerita bahwa Muhammad itu gila. Datang di Madlah ke tempat Nabi. Singkat cerita bertemu dengan Nabi. Nabi Pak Bu cukup membaca yang sering dibacakan dalam tahmid para ustadz ya. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhir. Dimad ngerasa terperanjat. Hanya apa yang dia pikirkan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ulang lagi. Diulang deui nu tadi teh. Ulang deh sampai 3 kali diulang. Akhirnya Dimad bin Tha'labah langsung masuk Islam. Kenapa? Hatinya bersih. Ingin apa? Mengobati bahwa Muhammad itu punya penyakit. Diobatan. Yang ternyata hanya mendengar innal hamdalillah bisa masuk Islam. Hari ibu innal hamdalillah seberapa kali ibu? Seberapa orangnya? Lampangnya orangnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, langsung membuat hatinya terbuka, Pak. Masya Allah. Kenapa? Kejernihan. Dia mengakui dan jernih kolbunya. Tapi Al-Walid bin Al-Mughirah, dia tidak jernih, tapi dia sadar diri bahwa dia ahli syair jin pun dia paham. Sampai dia bersumpah tidak ada yang bisa menyerupai seperti itu. Padahal hanya mendengar ya. Tadi tadi faqara alaihil Quran, dibacakan Quran. Dan ternyata nanti kita baca lagi ya, ada sahabat-sahabat yang masuk Islam seperti Umar bin Al-Khattab hanya mendengar surah Thaha. Sahabat yang lain mendengar surah ini. Ternyata betul ya, Quran itu sebagai mukjizat.
Quran itu sebagai mujizat kalau kita faham dan hati kita bersih. Al-Walid itu paham tapi bersih hatinya. Bahkan dia mengatakan wallahi, tuh demi Allah, cek Al-Walid dia. Inna liqaulihi alladhi yaqulu halawatun. Ucapan dia ada halwa. Halwa itu manis. Manis yang dia ucapkan itu. Ini ahlinya Pak Bu, ahlinya. Ayo urang mah dalil ahlina tuh. Budeng-budeng bab balaghah dina Quran kan maca tajwidna ge ripuh gitu. Baca tajwid ripuh tebal tipisna teu aya. Dia itu seorang yang ahlinya luar biasa. Makanya benar Quran turun itu di bahasa Arab dengan bahasa kaum saat itu, dan orang-orang Arab termasuk Al-Walid bin Al-Mughirah sangat yakin ini bukan bahasa manusia. Bahkan tadi ada kemanisan, halawa, wa inna alaihi talawa, wa innahu lamuthmirun a'lahu mu'dhikun asfaluhu. Jadi dia sangat rangkaian bahasa yang sangat manis, sangat indah dan berbuah. Maksud berbuah teh ada makna-makna yang tersirat, tersurat itu bisa diungkap hanya dengan ayat-ayat tertentu. Jadi perlu menelusur surat nu mana gitu. Al-Walid teh. Sebab bahasa tadi faqara alaihil Quran, Nabi membacakan Quran saja. Ya sehingga dimad kan teu Quran eta mah innal hamdalillah. Cukup itu. Umar sama kan. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepadamu Al-Quran untuk tashqa, menjadi rugi, menjadi celaka bagimu. Jadi langsung tergambar oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Nah, yang lebih jelas lagi, wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Itu ayat berarti Quran itu la ya'lu tinggi, wa ma yu'la dan tidak bisa ada yang meninggikan. Jadi maksudnya apa? Ini ingin menjelaskan bahwa sosok Al-Walid bin Al-Mughirah sangat merasa bahwa ini adalah bukan sembarang bacaan. Kembali ke yang dulu, Nabi itu kan ummi. Orang-orang Quraisy tidak tahu gurunya siapa. Gurunya Muhammad siapa? Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang merasa. Kenapa? Nabi tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah. Makanya disebut ummi. Dan itu sudah tidak dibantahkan lagi. Ketika Al-Walid merasa itu, betul Muhammad tidak ada guruna. Mun aya guruna pasti bakal pantasnya ada guruna A. Oh pantasnya diajar dah ke guru A. Kan tidak, maka Al-Walid sangat tercengang. Tapi sayang seribu kali sayang, akhirnya la yardu anka qaumuka, kata Abu Jahal, kaummu tidak akan ridho kepadamu wahai Al-Walid hatta taqula fihi, sampai anda itu mengatakan sesuatu tentang Muhammad. Berarti Al-Walid merasa berat karena ada Abu Jahal. Berat untuk sudah merasa apa namanya? Sudah pasrah terhadap bacaan Quran itu, tetapi karena ini persahabatannya. Berat itu memang persahabatan. Bahwa tidak akan ridho kaummu itu kecuali apa yang kamu katakan, kamu harus mengatakan. Maka akhirnya Al-Walid mengatakan kepada Abu Jahal, da'ni hatta ufakkira. Biarkan dulu aku akan berfikir. Gaya kata innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa. Tuh kan ayat eta surat naon eta teh? Tuh eta turun eta ka dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Falamma fakkara, ketika dia berpikir, kalau disambungkan dengan yang tadi ya, disebutkan kahin bukan, majnun bukan, dan lain bukan. Dia berpikir, maka dia syair bukan, maka dia langsung menegaskan hadza sihrun yu'tharu ya'thuruhu an ghairihi. Cek Walid teh. Jadi kata Walid dia mengatakan hadza sihrun, ini adalah sihir.
yu'tharu yang memberikan dampak yang dia pelajari, ya'thuruhu an ghairihi yang bisa memberikan dampak kepada yang lain. Berarti kesimpulannya, ketika disebut kahin bukan, ketika disebut majnun bukan, ketika disebut syair bukan, terakhir yang keempat kalinya ia masihir. Disimpulkan oleh Al-Walid bin Mughirah, mangkeluk Walid dia berani untuk mengatakan ini sihir. Bahaya kan ya? Berarti ini orang-orang cerdas. Orang-orang yang cerdas tapi tidak terbuka hatinya karena kotor. Makanya hidayah itu bukan kepada orang cerdas. Hati-hati. Dan kita tahu bagaimana mereka-mereka yang masuk Islam. Kan orang-orang hamba sahaya, Zaid bin Haritha, Bilal, Khobab, Sumayyah, Yasir, Ammar dan sebagainya. Itu kan mereka masuk Islam, orang-orang hamba sahaya. Orang-orang lemah. Orang-orang lemah mereka masuk Islam. Tapi orang-orang cerdas ini tidak mudah. Maka bakal ese lamun orang dakwah kepada orang-orang berpangkat, bergelar. Misal dia orang kaya, di lembuna orang kaya, tidak mudah. Untuk apa? Untuk satu majelis dengan orang-orang miskin di masjid, di majlis taklim. Orang yang pangkatnya ngejeng-jeng, tidak mudah untuk ke masjid Baitur Rahman. Kenapa? Pangkatnya luhur. Bahkan pangkat panjang gitu, ngejeng-jeng gitu. Saya pernah ikut satu seminar panjang, masya Allah panjang gitu. Panjang, mulai profesor ya, doktor, haji, MN misalnya, tadi itu non, SH, MPD, MMM, non itu, nanti ya MAG aja. Saya tinggal satu lagi Prof, MAG-nya belum, MAG master agama, karena dia umum semuanya, umum gitu. Ternyata masya Allah, dan orang-orang sebenarnya tidak mudah. Tidak untuk duduk manis dengan orang-orang yang biasa. Makanya tidak mudah orang-orang yang berpangkat itu. Termasuk sosok Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, na'udzubillah. Sampailah turun oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam Lauhul Maktun. Wa fil Walid anzalallahu ta'ala 16 ayatan min surati Mudaththir. 16 ayat di surah Al-Mudaththir khusus kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. 16 ayat. 16 ayat ya. Jadi sebanyak 16 ayat. Dari ayat 11 sampai 16. Dari awalnya kan ya ayyuhal mudaththir kan awal itu ya, setelah surah Iqra kan ke Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Setelah 10 ayat awal itu, baru ayat 5 ayat awal dulu ya. Kemudian nanti ayat berikutnya di ayat 11 sampai 25. Ayat 11, dzarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar, kemudian dia melihat, thumma abasa wa basar, dan dia bermuka masam, thumma adbara, dan dia berpaling, wastakbar, dan muncul rasa takaburnya. Faqala, maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, in hadza illa sihrun yuksar. Itu Al-Walid itu. Tidaklah ini kecuali sihir yuksar. In hadza illa qaulul bashar. Ini bukan ucapan Tuhan, tapi ucapan manusia. Turun ayat tentang sosok Al-Walid bin Al-Mughirah. Ingat selalu itu ya. Al-Walid bin Al-Mughirah. Yang dia nanti matinya dalam keadaan kafir sebelum perang Badar. Ingat, sebelum perang Badar. Ngerinya
sebelum perang Badar. Berarti perang Badarnya tahun keberapa? Keduanya hijrah. Ini kan tahun ketiga Nabi, ambil keempat karena di situ sudah mulai kuat. Dari keempat sampai ke 13, karena Nabi 13 tahun kan ya? Berapa tahun tuh? Dari 4 ke 13, 9 ya. Tambah 2 tahun di Madinah, 11 tahun kemudian. 11 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian atau mungkin 9 tahun kemudian dia mati. Setelah ngomong ini dia mati. Masya Allahnya, rugilah kalau dia mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Nah itu sikap Al-Walid bin Al-Mughirah. Tanggung ya sedikit lagi. Ada judul baru di sini, musyawarah bangsa Quraisy untuk menghalangi para jemaah haji mendengar dakwah Nabi. Ya. Kenapa ada bahasa tadi jemaah haji? Karena Nabi terus berdakwah. Tiap hari berdakwah, kan waktu berlalu nanti masuk ke musim haji. Zulqa'dah, Zulhijjah itu kan musim haji. Dan ternyata sudah mendekati masuk jemaah musim haji, orang Quraisy tahu nanti akan ada tamu-tamu datang ke Arab. Tamu-tamu Arab datang ke Makkah dan mereka akhirnya akan terbawa oleh ajakan Nabi. Karena apa? Li'annahum ya'lamuna annahu shadiqun aminun. Oh kan? Jadi yang tadi sudah beres ya. Kemudian sekarang mereka tahu bahwa Muhammad itu jujur dan amanah. Maka mereka bersepakat atas usulan yang tadi, usulan Al-Walid bin Al-Mughirah bi annahu sahirun, bahwa Muhammad itu tukang sihir. Wa huwa ra'yul Walid bin Al-Mughirah la'anahullahu, bahwa ini adalah pendapat Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi yang menamakan Nabi itu tukang sihir adalah Al-Walid bin Al-Mughirah la'natullah alaihi. Nah, Masya Allah, Quraisy akhirnya sepakat. Mereka siap-siap langsung duduk di tempat jalan-jalan yang dilalui oleh manusia di musim haji. Tidak ada yang melewati kepada mereka seorang pun kecuali tahdzir. Tahdzir itu naon? Hadzaruhu Rasulullah. Mereka mentahdzir. Awas tah, mun kaditu aya Muhammad tukang sihir, gelo dan sebagainya. Hati-hati bab tahdzir mentahdzir itu ya. Tidak baik. Apalagi mentahdzir sesama muslim. Hari ini kan sudah ada fenomena antar sesama muslim, naudzubillah, saling mentahdzir. Itu tidak baik. Kalaulah beda pendapat ya wajar, tapi jangan sampai mentahdzir. Sekarang banyak yang mentahdzir. Ini tidak benar, ini tidak benar. Yang benar saya. Itu kan mentahdzir. Nah ini berlaku mereka-mereka ini. Kalaulah kita beda pendapat, sebaiknya apa? Ya kita yakini pendapat saya ini benar. Yang lain insya Allah benar. Mungkin cara pandang yang berbeda ya. Angka 6 dengan angka 9 kan sama, hanya cara memandang beda. Mun dihandap buleudna berarti genap, mun buleudna di luhur berarti salapan. Bedanya eta unggul. Jangan sampai memperkeruh ukhuwah kita hanya beda perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat itu pasti akan terus ada ya. Apakah di dalam jam'iyah atau di luar jam'iyah apalagi, itu akan ada perbedaan, tinggal kita mensikapinya dengan bijak. Karena nanti latar belakang akan bisa pengaruh, kemampuan ilmu pengaruh, kemampuan lingkungan juga pengaruh. Makanya perbedaan ini jangan saling mentahdzir. Karena berat kalau saling mentahdzir, bid'ah. Ini tidak boleh, padahal belum tentu bid'ah. Makanya hati-hati. Nah, mereka ini langsung illa hadzaruhu Rasulullah wa dzakaru lahu amrahu. Jadi mentahdzir tentang sosok Rasul. Dan yang menjadi walladzi tawalla kibra dzalika huwa Abu Lahab. Dan yang peranan besar untuk mentahdzir itu adalah Abu Lahab.
Jadi Nabi itu dakwah dihalangan, tanu halangan mentah dia itu adalah Abu Lahab. Jadi nusok natah dia teh siga Abu Lahab. Ketika di waktu-waktu tertentu, ya di musim-musim tertentu Nabi masuk ke Ukaz. Apa Ukaz teh? Pasar ya, pasar Ukaz, Mijannah, Dil Majaz. Itu pasar-pasar yang dimana Nabi berdakwah ke pasar itu. Dakwah menerima ke pasar Gedong 5 ya, dakwah gitu, mengajak kepada manusia. Dan itu Nabi berdakwah seperti itu. Berdakwahnya luar biasa. Diajak ke pasar-pasar Ukaz, pasar Mijannah, pasar Dil Majaz. Karena pasar Ukaz pakai zo, pasar Ukaz itu pasar yang terkenal untuk saling memperkuat syair. Nabi dakwah terus begitu, termasuk di musim haji. Dan ternyata dakwahnya sederhana. Ada di sini riwayat Imam Ahmad. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, qulu la ilaha illallah. Cukup kalian ucapkan la ilaha illallah. Tuflihu, kalian pasti akan selamat. Dasar kurukia ente. Cukup qulu la ilaha illallah. Dakwah Nabi terus-terusan, termasuk di musim haji. Illa anna wara'ahu rajulan ahwala wadhi'al wajhi dha ghadirataini yaqulu innahu sabiun kadhibun. Tiap Nabi dakwah teh sok ucapkeun la ilaha illallah, kalian akan selamat bahagia. Setiap mengucapkan itu di belakangnya ini ngomong tadi, pendusta, bohong, tukang sihir, gelo. Maka ada yang mengatakan, bertanya, yaitu Rabi'ah bin Ibad Ad-Daili, man hadza? Siapakah orang yang dakwah ini? Mereka mengatakan Muhammad bin Abdullah, dan dia menyebutkan tentang nabi, kenabiannya. Dan aku berkata, man hadzal ladzi yukadzibuhu? Siapa yang mendustakan orang itu? Ammuhu Abu Thalib. Jadi masyhur, Pak Bu. Di periode dakwah jahriyah itu sosok Abu Lahab yang selalu mengganggu dakwah Nabi. Jadi tiap Nabi keluar di bumi sok diudag dituturkeun. Jeung pamajikanna 11-12. Hammalatal hatab. Abu Lahab itu bapak yang punya api yang menyala-nyala. Lahab teh api yang menyala-nyala. Hammalatab itu yang membawa kayu bakar 11-12. Jadi salaki jeung pamajikan teh sarua ngahalangan dakwah Islam. Ini harus kita kaji ya. Khusus sosok Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu Masya Allah awalnya itu sangat mendukung sosok Muhammad dulunya. Ketika jadi nabi menolak keras luar biasa. Dan turun Tabbat Syada itu jadi mimpi buruknya Abu Lahab dengan istrinya, dengan anak-anak. Kenapa mimpi buruk? Ingat wae ayatnya eta teh. Jadi dijadikan mimpi buruk. Maka Abu Lahab tidak mati ketika perang Badar Kubra. Tidak mati dia. Kenapa tidak mati? Kenapa? Nah teu paeh dateng ngiluan perang dasieun. Teu miluan perang. Dia mati itu setelah mendengar yang tadi yang Abu Jahal semua dedengkotnya banyak yang para raih ya, marati. Yang akhirnya dia terus semakin stres hidupnya. Takkan sok mening jadi mau berperan sebagai apa mau hidup di alam dunia. Walaupun dengan para sahabat banyak intimidasi, bahkan harus berkorban nyawa, tapi nanti bagiannya surga. Beda dengan Abu Lahab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak ada guna, usahanya tidak ada guna, istrinya sama, itu sama-sama mereka ingin menghalangi dakwah Nabi. Padahal Abu Lahab ke Nabi itu adalah saudara, yaitu dia itu Nabi ke Abu Lahab itu pamannya, paman Nabi. Nauzubillah. Nah itu hadirin wa iman ya. Untuk yang ini saya lewat saja. Qasidah Abu Thalib yang masyhur itu bagus, lam akhirannya. Walamma ra'aitul qauma la wudda fihim wa qad qata'u kullal ura wal wasaili li ya
wa qad sara haulana bil adawati wal adza wa qad tawa'u amral aduwil muzayyili. Li semuanya tuh bet li hungkul. Karena terkenal ya, Abu Thalib itu orang yang masyhur di dalam syair juga. Lamungkul tuh semua sampai 3 halaman. Baik. Itu dulu ya bahasan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga saja menjadi ibrah dan juga menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa terus berdakwah. Jangan putus ya, karena dakwah itu satu kewajiban bagi kita. Dakwah di diri kita, dakwah di keluarga, dakwah di masyarakat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan teruskan bagaimana sosok orang yang buta ya, ketika ingin mendapatkan nasihat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.